Om Swastiastu, Om Bapak. Mohon diperkenalkan Pak, di vlog saya Nusantara. Nama saya Mu'anam. Mu'anam. Ya, kelahiran dari ini kita dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan minta info untuk Nusantara. Beliau ya berapa tahun Pak di Sudibudani? di Sudibudani setelah 3 tahun. 3 tahun. Beliau di Sudibudani selama 3 tahun. Nah, mari kita tanya-tanya beliau, perjalanannya beliaunya Pak Mu'anam. Pak Mu'anam. Beliau menjadi penganut ajaran Sanata Dharma Hindu. Oke, Pak Mu'anam, mohon jelaskan Pak perjalanannya Bapak sampai memutuskan untuk kembali ke ajaran Dharma. Bisa dijelaskan? Oh ya, pertama kali waktu itu memang gini, saya benci sekali sama saudara-saudara yang dari Melayu. Tapi mulai mengenal, pertama kali mulai tertarik itu dari pakaian saudara-saudara yang dari Tanon, pakaian umat Melayu. Saya kira atik. Luar biasa, maunya benci sekarang cinta. Terus kan Pak monggo. Nah, setelah itu mulai tahun 2000 mengenal sama saudara yang dari Blangsungan, Pak Slamet. Itu waktu ada acara apa itu namanya pilihan DPR. Iya. Saya diajak, saya gabung ke beliau sampai mengenal ajaran itu, ajaran Hindu. Sebetulnya juga nggak boleh sama almarhum Bapak Slamet. Mau masuk Ya, ke Hindu itu pun dipersulit karena tidak boleh, mungkin tidak tahu ya, mungkin enggak ya, inilah mutiara Hindu ya, ini dicari. Padahal ingin masuk Hindu belum tentu bisa masuk Hindu karena harus memulai tahap-tahap, mungkin ya kita lanjutkan. Setelah sampai berhubungan sama Pak Slamet, akhirnya ketemu sama Pak Murtaji. Sedangkan itu pas waktu ada acara Pitra Puja, sama ikut juga dilarang. Tapi berhubung saya itu hati ingin tahu bagaimana ajarannya, saya ikut di belakangnya sampai saya dimarahi. Tapi setiap ada acara saya ikut. Sedangkan kenal sama Pak Murtaji juga tidak dianjurkan harus ke Hindu. Cuma saya sendiri setiap ada acara saya minta diajar. Mungkin dulu dari perjalanannya beliau ini ada Pitra Puja di suatu daerah, tapi sama sesepuhnya itu tidak boleh ikut karena beliau ini masih umat lain. Karena itu Pitra Puja itu kan mendoakan leluhur. Kalau Pitra Puja kalau di Jawa namanya itu selamatan, untuk mendoakan leluhur. Itu pun karena tidak atau Sanata Dharma, karena takutnya kan mungkin sama sesepuh itu takutnya kita tuh mengajak gitu. Ya. Setelah itu saya nggak terima, saya lelaku sama istri. Di acara lelaku itu dengan agama saya dulu. Nah, sedangkan kalau menurut agama saya yang dulu itu nggak mengenal namanya dewa-dewa, nggak mengenal. Sedangkan hukum karma juga nggak mengenal. Seperti saya dulu. Apa ya? Beliau mempelajari laku. Di dalam lakunya beliau menemukan bahasa ya, kita ngomongnya ya, dewa-dewa, dan juga mengetahui karma. Ajaran kalau di Sanata Dharma Hindu itu kan Pancasrada. Salah satu di ajaran kita Pancasrada, hukum karma. Nggih, Pak. Nggih. Ajeng niku selami lelampah itu 9 bulan tidak berhenti. Akhirnya disuruh berhenti sama teman. Kasihan waktu itu istri kan mengandung sudah 7 bulan kalau nggak salah, disuruh berhenti sebab berlaku bersama-sama dengan istri. Setelah itu berhenti, akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajaran Dharma. Terus mengikuti, belum sampai saya Sudiwadani, ada terutama waktu ada acara pangat
ngentas di Tegowangi itu saya belum itu saya masih di agama lain. Pada tahun 2017 di Kediri baru pertama mengadakan entas telur yang ada di Candi Tegowangi, dan beliau ikut acara tersebut, tetapi beliau belum tahu juga apa artinya entas itu. Dia ikut aja, ikut ritualnya saja sampai seperti itu. Jadi tahun 2017 beliau belum hidup, masih di agama yang lama gitu ya. Oke, lanjut ya, monggo. Terus akhirnya ada di Tegowangi itu termasuk keponakan saya dua, itu saya ajak sebab beliaunya ingin punya anak. Ingin punya anak, akhirnya minta tirta dari Romo Sulinggih, keseluruhannya dimintai. Ya sementara akhirnya jarak 1 tahun bisa punya anak sampai sekarang. Begini dulu, dalam perjalanannya keponakannya ingin mendapatkan anak, karena beliaunya ini terobos terus ya, karena ingin ketahuannya dan ingin permohonan kepada leluhur. Waktu acara entas itu beliau lunas tirta yang ada waktu itu yang Sulinggih dan Romo kita kan Sulinggih ya, yang waktu itu mohon tirta, kalau bahasa Jawanya jujur aja mohon maaf kasar ya, itu minta jaluk dengan ketekatannya beliaunya ini, kemudian sementara mempunyai keturunan. Lanjut. Setelah itu saya terus mengikuti perjalanan dari saudara-saudara kemanapun saya ikut. Terus akhirnya bulan berapa itu saya lupa, masuknya di suku Wadani. Jadi keseluruhan keluarga saya berlima itu suku Wadani di desa Sepawon. Masih di wilayah Kediri, di daerah Sepawon. Ya Tunara sampai sekarang saya sangat suka, malah saya itu kecewa dulu. Mati pun Hindu, karena beliau merasa mengapain tidak dilahirkan dari dulu itu beragama Hindu gitu, kan sampai perjalanannya luar biasa seperti ini. Enggak, perjalanannya ngengkel lah, bahasa orang Jawanya kan. Sayangnya saya juga terima kasih dengan almarhum Ide pun enggak secara langsung, sama Ide sekarang yang Ide Ratu Nabi, dengan beliaunya yang datang ke sini, sedangkan sudah membimbing saya juga secara langsung, jadi secara langsung saya sangat berterima kasih. Dengan adanya beliau saya amat sangat percaya lagi, lebih lagi. Yang memutuskan Bapak untuk kembali ke jalan Dharma dalam perjalanan spiritual tadi apa Pak? Mungkin ya, pertama kali waktu kita laku sama istri, tapi ya maaf, yang ketemu duluan itu istri. Jadi pertama kali itu Sang Hyang Esmoyo itu istri tanya sampai 1 minggu baru saya jawab. Berhubung saya sendiri juga belum tahu, tahunya saya itu di pewayangan, ada tapi di pewayangan. Tapi saya yakin kalau Sang Hyang Esmoyo ada. Itu. Setelah Sang Hyang Esmoyo, beliaunya rubah nama menjadi Budrunoyo. Menemui Budrunoyo itu juga bilang saya Budrunoyo. Istri terus waktu itu yang ketemu. Nah, yang ketiga Eyang Semar. Kalau Eyang Semar istri tahu, sebab di rumah ada lambang Semar. Nah, itu terus saya suruh tanya, saya itu seharusnya duduknya, keyakinan saya, panutan saya harusnya di mana? Beliaunya menjawab, carilah, kembalilah ke ajaran. Nah, selama mencari kurang lebih sebelum ketemu itu saya sebetulnya sudah mencari, lama sekali betulnya mencari. Akhirnya ketemu sama Pak Haji sama Pak Samad, tapi dilarang. Tapi terus tuh sampai ketemu lalu terus
yang begitu berliku-liku, yang ketemu sama beliau yang Ismoyo, kalau di Jawa Pak Ilang Semar ya, Semar. kalau di Bali Tualen. Beliau kembali ke sana Dharma, sebelumnya itu tambah bukan beliaunya sama istrinya. Ya. Kemudian dalam perjalanan ini sampailah ke Sanghyang Siwa. Ya, Sanghyang Siwa. Dalam perjalanan itu dapat apa ya, kalau kita namanya apa, pengetahuan itu wahyu ya, Ya. wahyu, dapat bisikan apa gitu, dapat apa namanya? Bukan bisikan, Mas. Bukan, Bukan. Oh, bukan bisikan. Bukan Maaf. bisikan. Waktu itu saya meditasi itu di leluhur. Kalau di Jawa Punden. Oh, beliau melakukan meditasi di suatu punden, kemudian beliau baru ketemu Setelah Sanghyang Siwa. setelah ketemu itu beliau dari atas itu sebetulnya belum berubah jadi manusia, belum berubah sinar. Iya. Sinar itu apa itu namanya, bukan ini, sinarnya putih ya, putih turun. Nah, turun setelah itu dekat, lambat laun akhirnya berubah terus beliaunya saja bilang saya Siwa, bilang gitu. Dan saya belum mengenal Siwa itu siapa, belum kenal. Kalau di Jawa begini tuh, perjalanan spiritual seperti itu memang bagaimana ya, karena beliau itu juga tidak mengenal kitab, yang tahu hanya laku. Ya, Jadi ya. beliau itu mengenal Siwa, Sanghyang Siwa itu bukan karena buku, Ya, bukan ya, karena buku. karena perjalanannya sendiri. Tapi beliau tidak tahu siapakah beliau Sanghyang Siwa itu sendiri. Ya, nggak tahu. Nah, hanya wujudnya, gambarannya beliau ada, tapi tidak tahu siapakah beliau, padahal beliau Sanghyang Siwa. Oke Bapak, lanjut. Nah, setelah Sanghyang Siwa beliau jauh lanjutkan, cuma bilang lanjutkan. Nah, saya bingung yang disuruh lanjutkan itu yang di mana. Nah, setelah bilang lanjutkan, beliaunya sudah nggak ada. Kenapa? Yaitu akhirnya ketemunya di sama Pak Murtaji sama itu. Akhirnya saya tahu. Waktu itu di Waganisa saja saya nggak tahu. Padahal di Padepokan Mojopahi 2 itu pintu masuknya kan ada patungnya di Waganisa. Itu saya ikut beliau 3 bulan belum tahu kalau itu di Waganisa. Tapi waktu itu yang ngasih dupa setiap pagi dan sore saya. Cuma saya nyebutkan yang ingkang manggih wonten patung. Bener sekarang itu berhenti gitu. Dalam perjalanan beliau itu laku ya, laku langsung. Sama beliau yang sama beliau di Waganisa pun tidak tahu. Padahal setiap hari setiap datang ke suatu paguyuban, beliau memberikan dupa, pelayanan, tidak tahu namanya, tetapi astukar luar biasa doanya beliau yang melinggih di sini. Berarti ya yang Ganesa itu, walaupun nggak tahu namanya, Terus, beliau luar biasa. Ini Pak lanjut lagi Pak. Terus yang di rumahnya Padepokan di Mojopahi 2 itu kan di belakang ada itu juga nggak tahu. Nama-namanya nggak tahu. Itu sudah 3 bulan itu saya nggak tahu. Tapi ya itu setiap pagi sore itu saya pasti yang memberikan apa namanya baju saya. Ya tetap yang waktu itu belum ngerti melinggih ya waktu itu ya. Luar biasa yang menempati. Sudah perjalanan seperti itu. Di suatu paguyuban ada Dewa Brahma Wisnu Siwa, tapi beliau belum tahu siapakah beliaunya, belum tahu. Akhirnya doanya apa? Luar biasanya apa? Yang melinggih di sini. Jadi sudah luar biasa, itu doa yang paling yang melinggih di sini. Brahma Wisnu Siwa nggak tahu, tapi yang berada di sini kan begitu dulu. Mungkin lanjut Pak, silakan. Luar biasa ini. Setelah itu selama 3 bulan itu saya dikasih tahu dengan saudara kakak saya. Di rumahnya Romomo ada patungnya Dewa Trimurti, ada patungnya Dewa Ganesa. Nggak ada. Waktu itu saya sempat nggak percaya. Yang penting yang adanya itu patung kepalanya gajah. Ya itu. Sama yang di belakang nggak tahu bahwa Dewa siapa, saya nggak tahu. Terus akhirnya sampai pertama kali mau ikut sembahyang, tapi masih di agama lain waktu itu. Itu satu keluarga saya ajak waktu itu hari raya Nyepi kalau nggak salah. Saya ajak itu
pakaiannya itu dipinjami sama orang-orang saudara yang di Batu. Pinjami semua itu sampai habis gini kan dari desa saya itu kan nggak ada yang ini, tapi saya tetap lawan. Saya malah waktu ada acara saya mendatangkan saudara-saudara itu dari sekarang itu ada sunatan mas. Oh iya, sunatan sama metata, raja suara sama metata. Kita di Jawa walaupun tradisinya tetap ada sunatan. Jadi beliaunya ada sunatan, mengundanglah keluarga dari sekarang sini ya Pak. Ya dari sekarang keseluruhannya saya undang sana, saya minta diupacarai dengan tatanan Hindu. Ya, begini ya gini dulu di rumahnya Bapak, anaknya tetap ada melakukan sunatan, tetapi melakukan ini mengundang umat Hindu di sini untuk melakukan upacara itu. Iya kan? Seperti itu. Bahasanya seperti itu ya Pak. Minta tolong untuk diupacarai secara sampai sekarang ternyata di agama saya yang sekarang itu menurut saya pribadi ini bukan untuk semua orang ya, saya pribadi merasuk ke agama itu menurut saya pribadi, di mana orang yang memasuki di salah satu agama yang bisa menerapkan diri kita sendiri, itulah yang paling baik, termasuk saya. Astungkara luar biasa. Dari perjalanannya beliau tidak menyalahkan agama lain, tidak. Beliau menganggap bahwa yang bisa mendamaikan dirinya sendiri, pribadinya sendiri adalah yang dipilih yang paling amat sangat benar. Untuk beliau Astungkara memang sangat agama, itu mengajarkan spiritual. Kita hidup yang kita cari apa? Kedamaian. Dan perjalanan perjuangannya itu luar biasa. Kepingin masuk hidup, wah luar biasa. Sampai, aduh saya ikut merinding Pak. Mohon maaf, saya jujur, saya lahir di Hindu, itu pun perjalanan saya tidak seperti beliaunya. Saya kan jujur belajar melalui buku, tetapi untuk lebih kemantapannya malah beliaunya lebih mantap ya, karena ketulusannya luar biasa. Ya bukan begitu ya kan? Ya kan? Karena kita belajar kan di buku, di buku pelajaran. Tetapi lakunya beliau lebih luar biasa. Jadi saya tambah sekali lagi. Kalau dari keluarga saya itu nggak ada yang istilahnya itu menentang, terutama orang tua saya itu menunjukkan ya itu sudah keputusan kamu sendiri. Berarti keyakinan kamu yang paling baik berarti di situ. Lanjutnya cuma saya pesan waktu itu orang tua saya perempuan, kalau di kepercayaanmu, keyakinanmu yang baru kamu harus jangan seperti yang keyakinanmu yang baru. Kamu harus takwanya itu harus ditambah, jangan seperti yang luar biasa. Astungkara dari pihak keluarganya beliau pindah ke Sanata Dharma itu justru orang tuanya memberi restu. Tapi pesannya pada beliau ini, orang tuanya itu tatanya, pengetahuannya harus lebih mantap, lebih dari yang dulu untuk mencapai kedamaian tingkat tertingginya. Bahasa kalau punya mono sekali lagi dari keluarga istri. Waktu itu istri bukan salah satu neneknya. Waktu itu tujuannya orang tua laki-laki, saudara-saudara kan kumpul semua. Waktu itu disuruh kembali ke agama yang lama. Dengan Astungkaranya, berhubung istri saya itu juga sudah merasakan kebahagiaan, amat sangat bahagia di keyakinan yang baru. Astungkara dulu begitu perjalanan yang seperti itu, ada ya memang nggak sama keluarganya ya, tapi Astungkara
istrinya juga tidak bergeming karena apa? Beliau mendapatkan kedamaian di sana Dharma di khas tentara. Terima kasih Pak, luar biasa Pak.